Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ia menjadi Paku Bumi Nusantara, ia adalah seorang pemberontak yang hatinya terluka. Raden Said, putra bangsawan Tuban, memilih jalan gelap sebagai perampok, bukan karena tamak, tapi karena cinta pada rakyat yang kelaparan. Namun, mencuri untuk memberi bukanlah jalan yang diridak. Di tengah hutan Jatiwangi, sebuah pertemuan tak terduga akan mengubah segalanya. Sebuah pertemuan yang membuktikan bahwa di tangan seorang kekasih Tuhan, debu sekalipun bisa menjadi harta yang tak ternilai. Inilah awal dari legenda sang penjaga sungai, Sunan Kalijaga. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Tuban, abad ke-15. Raden Said berjalan gontai di jalanan berdebu. Ia baru saja diusir dari kadipaten karena ketahuan mencuri hasil bumi dari gudang ayahnya sendiri, demi dibagikan kepada rakyat jelata yang dipalak pajak tinggi oleh Majapahit. Di matanya, keadilan telah mati. Ia memilih bersembunyi di hutan Jatiwangi, menjadi perampok budiman yang dikenal dengan julukan Lokajaya. Aku tidak mencuri untuk diriku sendiri, gumamnya sambil menatap telapak tangannya yang kasar. Tapi mengapa hati ini tetap terasa hampa? Suatu siang yang terik, saat Raden Said sedang mengintai di balik pohon besar, ia melihat seorang kakek tua berjalan dengan tenang, membawa tongkat kayu. Kakek itu mengenakan jubah putih bersahaja, namun memancarkan wibawa yang membuat nyali Lokajaya bergetar sesaat. Tapi, nafsu untuk menolong orang miskin lebih kuat. Lokajaya melompat keluar dan mencegat sang kakek. "Berhenti! Tua bangka, serahkan tongkatmu atau nyawamu melayang!" teriak Lokajaya sambil mengacungkan kerisnya. Orang tua itu berhenti. Beliau adalah Sunan Bonang. Beliau menatap Raden Said bukan dengan rasa takut, melainkan dengan tatapan iba yang sangat dalam. Senyum tenang tersungging di bibirnya. "Anak muda, apa yang kau cari dari tongkat kayu ini?" tanya Sunan Bonang lembut. "Gagang tongkatmu terbuat dari emas murni," jawab Lokajaya kasar. Sunan Bonang terkekeh pelan. "Engkau mencuci pakaian yang kotor dengan air kencing, anak muda. Niatmu suci, tapi caramu najis. Kau tidak akan pernah mendapatkan pahala dari cara yang salah. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik." Raden Said tertegun. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar batinnya. Namun, ego masa mudanya menolak kalah. "Lalu apa yang harus kulakukan? Rakyat kelaparan sementara para pejabat berpesta." Sunan Bonang menunjuk ke arah sebuah gundukan tanah di pinggir jalan yang ditumbuhi pohon aren. "Lihatlah ke sana. Jika kau menginginkan harta dunia hanya untuk memberi makan manusia, janganlah kau merampok. Mintalah pada pemilik bumi ini." Sunan Bonang kemudian mengarahkan tongkatnya ke pohon aren tersebut. Seketika, kejadian yang mustahil terjadi di depan mata Raden Said. Buah-buah aren yang tadinya hijau, kecoklatan, mendadak berubah warna menjadi kuning berkilau. Tidak hanya itu, gundukan tanah di bawah pohon tersebut meledak kecil dan berubah menjadi bangkohan-bangkohan emas murni yang bercahaya, menyilaukan mata. "Ambillah jika itu yang kau mau," ucap Sunan Bonang tenang. Raden Said jatuh terduduk. Ia mengambil segenggam tanah yang telah berubah menjadi emas itu. Tangannya gemetar. Emas itu nyata, berat, dan dingin. Namun, anehnya, saat ia menggenggam emas itu, hatinya justru merasa semakin kosong. Ia menyadari bahwa orang tua di hadapannya bukan manusia biasa. "Apa artinya emas ini jika aku tidak memiliki kedamaian seperti yang kau miliki, Kiai?" bisik Raden Said dengan air mata mulai menetes. Raden Said melemparkan kembali emas itu ke tanah. Bongkahan emas itu seketika kembali menjadi tanah biasa, dan buah aren kembali menjadi hijau. Ia bersimpuh di kaki Sunan Bonang, mencium ujung jubahnya. "Ampuni hamba, Kiai, ajarkan hamba ilmu yang membuatmu bisa mengubah dunia tanpa harus merampasnya. Angkatlah hamba menjadi muridmu," ratap Raden Said. Sunan Bonang menatap langit, lalu menatap kembali pemuda di depannya. "Menjadi muridku tidaklah mudah. Kau harus mematikan dirimu sebelum kau mati. Kau harus menjaga tongkat ini di pinggir sungai ini. Dan jangan beranjak sampai aku kembali. Kau sanggup?" Raden Said mengangguk mantap. Ia menerima tongkat itu dan duduk bersila di pinggir sungai Jatiwangi. Ia tidak tahu bahwa Sunan Bonang tidak akan kembali dalam 1 atau 2 hari, melainkan
Bertahan-tahan kemudian, waktu bukan lagi angka bagi mereka yang telah menyerahkan seluruh jiwanya pada Sang Pencipta. Raden Said telah berjanji, dan bagi seorang satria, janji adalah hutang nyawa. Di pinggir sungai Jatiwangi ini, ia tidak hanya menjaga sebuah tongkat kayu, tapi ia sedang menjaga pintu hatinya dari godaan dunia. Tubuhnya mungkin dia membatu, namun batinnya sedang berperang melawan ribuan bisikan. Inilah ujian tapa jaga kali. Sebuah laku prihatin yang akan mengubah seorang perampok menjadi seorang wali. 1 bulan berlalu, matahari membakar kulit Raden Said hingga menghitam. Namun ia tidak bergeming. Hujan badai datang menghantam. Air sungai meluap hingga merendam pinggangnya. Namun jemarinya tetap kokoh menggenggam tongkat Sunan Bonang. Para penduduk desa yang lewat sesekali mengintip dari balik semak-semak, mengira ia adalah patung kuno yang ditinggalkan zaman. Apakah ia masih hidup? Bisik seorang pencari kayu. Jangan mendekat. Mungkin itu penunggu sungai. Jawab yang lain dengan takut. Raden Said mendengar semuanya. Namun ia telah mengunci panca inderanya. Baginya, suara angin, gemericik air, dan bisikan manusia hanyalah dizikir alam semesta yang memuji keagungan Allah. Ia belajar satu hal yang tidak ia dapatkan saat menjadi perampok. Sabar bukan berarti menyerah, tapi bertahan dalam ketaatan meski seluruh sel tubuhnya menjerit ingin bergerak. Ujian sesungguhnya datang pada bulan ketiga. Saat itu, sekelompok perampok mantan anak buah Lokajaya melintas di hutan tersebut. Mereka membawa peti-peti, perhiasan, hasil jarahan dari kereta bangsawan. Mereka berhenti tepat di depan Raden Said untuk membagi hasil curian. Lihat, ini pemimpin kita, Lokajaya. Kenapa dia jadi seperti pohon begini? Tawa salah satu perampok bernama Suro. Suro mendekati Raden Said, lalu menaruh seuntai kalung emas besar di atas kepala Raden Said yang tertutup lumut. Ayo bangun bos, kita berpesta. Lihat emas ini, lebih indah dari tanah yang kau buang dulu. Raden Said tetap diam. Baginya, kalung emas itu terasa lebih ringan daripada helai daun kering. Ia tidak lagi tergiur oleh kilau logam mulia. Di dalam batinnya, ia sedang melihat emas sejati, cahaya ilahi yang jauh lebih terang dari matahari. Karena tidak mendapat respon, para perampok itu kesal dan menendang tubuh Raden Said hingga tersungkur ke lumpur sungai. Namun, secara ajaib, posisi duduk Raden Said tidak berubah. Ia tetap bersila meski tubuhnya miring. Malam harinya, saat hutan menjadi sangat gelap, seekor macan tutul lapar mendekat. Hewan itu mengendus leher Raden Said. Taringnya yang tajam sudah berada beberapa sentimeter dari kulit leher sang calon wali. Raden Said merasakan deru napas binatang itu. Namun, ia tidak merasa takut sedikit pun. Ia memasrahkan nyawanya total kepada sang pemilik nyawa. Jika engkau diutus Allah untuk memakanku, silakan. Tubuh ini miliknya, batin Raden Said. Keajaiban terjadi. Makan itu mendadak menjilat tangan Raden Said yang memegang tongkat, lalu meringkuk di sampingnya seperti kucing peliharaan. Binatang buas itu justru menjaga Raden Said dari gangguan ular dan binatang berbisa lainnya sepanjang malam. Alam telah mengenali bahwa pria ini bukan lagi ancaman, melainkan bagian dari kedamaian hutan itu sendiri. Ujian terberat bukanlah fisik, melainkan pikiran. Di tahun pertama, Raden Said mulai didatangi bayangan ibundanya yang menangis. Memanggilnya pulang ke Kadipaten Tuban. Ia melihat bayangan rakyat miskin yang memohon bantuan pangannya. Untuk apa kau duduk diam di sini? Rakyat butuh kau merampok lagi untuk mereka. Kau egois, Said, bisik sebuah suara di telinganya. Air mata Raden Said jatuh membasahi pipinya yang kotor. Hatinya perih. Namun, ia teringat kata-kata Sunan Bonang. Kau mencuci pakaian kotor dengan air kencing. Ia sadar bahwa ia tidak bisa menyelamatkan dunia jika jiwanya sendiri belum selamat. Ia kembali mengencangkan zikirnya, menenggelamkan diri dalam asma Allah, hingga baanggan-bianggan itu sirna. 3 tahun telah berlalu, dalam hitungan napas bumi. Raden Said bukan lagi sekadar manusia yang duduk di pinggir sungai. Ia telah menjadi bagian dari sungai itu sendiri. Darahnya mengalir seirama arus, jantungnya berdetak selaras dengan goyangan dahan jati. Tubuhnya telah hancur oleh cuaca, namun jiwanya telah utuh oleh dizikir. Hari ini, sang guru kembali untuk menagih janji, bukan untuk melihat seberapa kuat tubuhnya bertahan, melainkan seberapa bersih hatinya dari debu dunia. Dari kejauhan, sesosok pria berjubah putih berjalan tenang di atas air sungai. Langkahnya tidak menimbulkan ria, seolah-olah permukaan air adalah lantai marmer yang kokoh.
Beliau adalah Sunan Bonang. Di tangannya, beliau memegang sebuah tasbih kayu cendana yang harumnya menyebar menembus kabut hutan. Beliau berhenti tepat di depan gundukan semak belukar yang menyembunyikan tubuh Raden Said. Beliau melihat tongkat kayu yang ditancapkannya. 3 tahun lalu kini telah tumbuh menjadi pohon jati yang kokoh dan berdaun lebat, memayungi tubuh sang murid yang hampir tidak terlihat lagi wujud manusianya. Wahai anak muda yang menjaga janji, bangkitlah. Waktumu untuk berdiam telah usai, ucap Sunan Bonang dengan suara yang lembut namun menggetarkan seluruh hutan. Anehnya, tidak ada jawaban. Raden Said telah tenggelam begitu dalam fana, peleburan diri kepada Tuhan, sehingga panca inderanya telah mati terhadap suara lahiriah. Sunan Bonang tersenyum, lalu beliau membacakan sebuah doa di telinga gundukan tersebut. Seketika, bumi di pinggir sungai itu bergetar hebat. Akar-akar pohon yang melilit tubuh Raden Said mulai merenggang dan patah satu persatu. Tanah dan lumut yang menempel di kulitnya rontok laksana debu yang tertiup angin. Dari pusat duduknya memancar cahaya putih keemasan yang sangat terang hingga menembus kabut Jatiwangi. Raden Said perlahan membuka matanya. Pandangannya tidak lagi tajam seperti perampok Lokajaya, melainkan teduh dan dalam seperti telaga. Saat ia mencoba berdiri, tubuhnya yang kaku selama 3 tahun mendadak menjadi lentur dan bugar kembali. Seolah-olah ia baru saja bangun dari tidur siang yang singkat. Raden Said bersujud di kaki Sunan Bonang. Kanjeng Sunan, apakah hamba sudah cukup menjaga tongkat ini? Tanyanya dengan suara serak yang penuh kerinduan. Sunan Bonang membangunkan muridnya dengan kasih sayang. Engkau tidak hanya menjaga tongkatku, Said. Engkau telah menjaga amanah Tuhan di dalam hatimu. Karena engkau setia menjaga di pinggir sungai kali ini, maka mulai hari ini, dunia akan mengenalmu sebagai Sunan Kalijaga penjaga sungai. Mendengar nama itu, Raden Said merasakan sebuah kekuatan baru mengalir di jiwanya. Namun, ia merasa tubuhnya masih penuh dengan noda tanah dan lumut. Ia hendak terjun ke sungai untuk mandi. Namun, Sunan Bonang menahannya. Jangan bersihkan dirimu dengan air sungai yang mengalir, Said. Bersihkan dirimu dengan air doa yang tak pernah kering, ucap Sunan Bonang sambil memercikan air dari kendinya ke wajah Kalijaga. Saat air itu menyentuh wajah Sunan Kalijaga, sebuah keajaiban besar terjadi kembali. Sisa-sisa tanah yang menempel di jubah compang-campingnya mendadak berjatuhan dan seperti kejadian 3 tahun lalu tanah yang jatuh itu berubah menjadi butiran-butiran emas murni yang bersinar. Namun kali ini, Sunan Kalijaga bahkan tidak menoleh ke arah emas-emas itu. Hamba tidak lagi membutuhkan emas itu, Guru. Hamba hanya ingin tahu bagaimana cara menyebarkan cahaya ini kepada rakyat yang masih dalam kegelapan, ucap Kalijaga dengan tulus. Sunan Bonang mengangguk bangga. Emas yang sebenarnya adalah batinmu yang sudah murni. Sekarang, pergilah. Jangan gunakan pedang untuk berdakwah. Gunakanlah seni. Gunakanlah suara jiwamu. Masuklah ke dalam budaya mereka. Namun, jangan biarkan dirimu tenggelam di dalamnya. Sebagai tugas pertama, Sunan Kalijaga diperintahkan kembali ke wilayah kekuasaannya dulu sebagai Lokajaya. Ia harus menemui para mantan pengikutnya yang masih menjadi perampok kejam. Saat sampai di perbatasan hutan, ia dihadang oleh gerombolan perampok yang dipimpin oleh Suro, orang yang dulu menendangnya saat ia bertapa. Suro tidak mengenali Kalijaga, yang sekarang berpakaian rapi dengan sorban dan wajah yang bersinar. Serahkan semua emasmu, wahai pengembara, teriak Suro. Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Ia mengambil segenggam tanah di bawah kakinya. Aku tidak punya emas di kantongku, Suro. Tapi jika kau mau, ambillah tanah ini. Suro tertawa meremehkan. Namun saat Kalijaga memberikan tanah itu ke tangan Suro, tanah tersebut mendadak terasa sangat berat dan berubah menjadi bongkahan emas murni di depan mata seluruh perampok. Siapa kau sebenarnya? Sihir apa ini? Teriak Suro, ketakutan sekaligus takjub. Setiap cahaya yang terang pasti akan mengundang bayangan kegelapan untuk datang menantang. Sunan Kalijaga kini bukan lagi Raden Said sang perampok. Namun masa lalunya sebagai Lokajaya masih menghantui. Ki Ageng Selogiring, seorang pendekar ilmu hitam yang telah ratusan tahun bertapa di gua terlarang, merasa terusik oleh pendar kesucian sang wali. Baginya, tanah yang berubah menjadi emas adalah tantangan duel kesaktian. Namun, Kalijaga tahu, kekerasan hanya akan melahirkan dendam baru. Malam ini, bukan keris yang akan berbicara, melainkan sebuah instrumen kayu yang akan meluluhkan batin yang membatu. Keluar kau,
Kalijaga, jangan bersembunyi di balik jubah sucimu! Teriak Ki Ageng Selo Giring. Suaranya menggelegar hingga merontokkan daun-daun jati. Suro dan anak buahnya langsung lari kocar-kacir. Mereka yang tadinya ingin memanfaatkan kesaktian Sunan Kalijaga untuk mencari emas, kini menyadari bahwa berurusan dengan para orang sakti berarti nyawa menjadi taruhannya. Sunan Kalijaga keluar dari gubuknya dengan tenang. Beliau tidak membawa senjata apapun. Di tangan kanannya, beliau hanya memegang sebuah alat musik gesek sederhana yang baru saja beliau buat dari kayu dan kawat sebuah rebab. Tuan Ki Ageng, apa yang Tuan cari di hutan yang sunyi ini? Tanya Sunan Kalijaga sambil tersenyum tulus. Aku mencari kepalamu. Orang-orang bilang kau bisa mengubah tanah jadi emas. Tunjukkan kesaktianmu padaku, atau gubuk ini akan menjadi kuburanmu. Ki Ageng menghantamkan gadanya ke tanah. Bumi bergetar, menciptakan rekahan dalam yang menjalar hingga ke kaki sang Sunan. Sunan Kalijaga tidak melompat menghindari rekahan itu. Beliau justru duduk bersila tepat di tepi rekahan tanah yang menganga. Jika emas yang Tuan cari, ambillah sebanyak yang Tuan mau. Tapi jika ketenangan yang Tuan cari, dengarkanlah suara ini. Sunan Kalijaga mulai menggesek rebabnya. Alunan nada yang keluar sangat magis, meliuk-liuk di udara seperti tarian ruhani. Setiap nada yang tercipta seolah-olah membawa pesan tentang fanonia dunia dan agungnya sang pencipta. Ki Ageng Selo Giring tertawa mengejek. Musik, sampah. Rasakan ajian gelap ngamparku. Ia merapalkan mantra, dan dari tangannya keluar bola api hitam yang dilesatkan ke arah Kalijaga. Ajaibnya, saat bola api itu mendekati zona suara rebab, api itu mendadak kehilangan kekuatannya. Bola api itu perlahan mengecil, meredup, dan akhirnya berubah menjadi ratusan KUNA Jikunong yang terbang indah mengelilingi Sunan Kalijaga. Ki Ageng tertegun. Ia mencoba menyerang lagi, namun setiap kali ia mengangkat gadanya, tangannya terasa sangat berat, seolah-olah dipasung oleh melodi yang dimainkan sang wali. Alunan musik itu mulai merasuk ke dalam batinnya, membangkitkan memori-memori masa kecilnya yang penuh kedamaian. Sebelum ia terjerumus ke dalam ilmu hitam, tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipi kasar sang pendekar hitam. Gadanya jatuh berdenting di atas batu. Tubuh raksasanya mendadak lemas, dan ia bersimpuh di depan Sunan Kalijaga. Suara apa ini, Kiai? Mengapa hatiku yang sudah mati mendadak merasa perih dan rindu? Ishak, Ki Ageng. Sunan Kalijaga menghentikan gesekan rebabnya. Itu bukan suaraku, Ki Ageng. Itu adalah suara batinmu yang rindu pada Tuhannya. Engkau telah terlalu lama mengejar emas dan kekuasaan gaib, hingga kau lupa bahwa harta sejati adalah saat kau merasa cukup dengannya. Melihat kejadian itu, Suro dan para perampok keluar dari persembunyian mereka dengan takjub. Mereka melihat bagaimana seorang pendekar paling ditakuti bisa tunduk hanya dengan alunan musik. Kanjeng Sunan, tanya Suro dengan penuh hormat. Bagaimana mungkin musik ini bisa lebih kuat dari api dan gada? Sunan Kalijaga menatap mereka satu persatu. Manusia Jawa mencintai keindahan. Jika aku membawakan ayat ya Tuhan dengan pedang, mereka akan lari. Tapi jika aku membawakannya melalui gending, melalui wayang, dan melalui rasa, mereka akan datang dengan sukarela. Inilah dakwah yang merangkul, bukan memukul. Malam itu, Ki Ageng Selo Giring dan kelompok perampok Suro memohon untuk diajarkan ilmu batin. Namun, Kalijaga tidak langsung memberikan tasbih. Beliau justru memberikan mereka masing-masing alat musik dan wayang kulit yang terbuat dari kertas rontal. Namun, keberhasilan Kalijaga menjinakkan Ki Ageng terdengar hingga ke pesisir utara. Di sana, para pembesar kadipaten yang korup mulai merasa terancam. Mereka khawatir jika rakyat jelata mengikuti ajaran Kalijaga, mereka tidak akan lagi bisa menarik pajak tinggi dengan paksa. Para pejabat itu menyewa seorang pembunuh bayaran yang memiliki ilmu kebal tingkat tinggi, seorang yang konon tidak bisa mati kecuali jika kepalanya dipenggal dengan senjata yang belum pernah menyentuh tanah. Seni adalah bahasa kalbu yang melampaui logika pedang. Sunan Kalijaga tahu bahwa rakyat Jawa lebih mencintai simbol daripada perintah. Malam ini, di bawah sinar lampu minyak belencong, sebuah revolusi spiritual dimulai melalui bayangan. Namun, kemurnian niat sang wali kembali diuji. Para penguasa yang tamak telah mengirimkan pembunuh bayaran paling kejam di pesisir utara Singoludra, seorang pria yang memegang sumpah kematian dengan pedang pusaka yang konon tak pernah menyentuh tanah. Maut hanya berjarak sehelai kain dari punggung sang Sunan. Malam itu,
Alun-alun penuh sesak, rakyat helata buruh pelabuhan, hingga kaum bangsawan berkumpul. Mereka penasaran dengan wayang kulit versi Sunan Kalijaga. Jika sebelumnya wayang berbentuk menyerupai manusia asli, Kalijaga mengubahnya menjadi pipih dan artistik, menghindari larangan menggambar makhluk hidup secara nyata dalam Islam, namun tetap mempertahankan estetika Jawa. Sunan Kalijaga mulai melantunkan suluk. Suaranya yang merdu merambat ke batin setiap pendengarnya. Beliau memainkan lakon Dewa Ruci, sebuah kisah tentang pencarian air kehidupan sejati. Harta adalah bayangan yang semu. Kekuasaan adalah angin yang berlalu. Yang abadi hanyalah sujudmu kepada sang pemilik waktu. Ucap Kalijaga melalui suara tokoh wayangnya. Di balik kerumunan, Singoludra mulai merangsek maju. Ia telah menerima upeti emas dari pejabat kadipaten untuk menghabisi Kalijaga saat sang Sunan lengah dalam pertunjukannya. Tangannya sudah menggenggam erat hulu pedang pusakanya yang selalu ia gantung di leher agar tak pernah menyentuh tanah syarat, agar ilmu kebalnya tetap abadi. Saat pertunjukan mencapai puncaknya, Singoludra melompat ke belakang panggung dengan kecepatan kilat. Ia tidak peduli dengan kerumunan. Baginya, kepala Sunan Kalijaga adalah tiket menuju kekayaan abadi. Pedang panjang itu dilesatkan ke arah punggung Sunan Kalijaga yang sedang asyik memainkan wayang. Namun, kejadian di luar nalar terjadi. Pedang itu seolah menabrak dinding baja yang tak terlihat tepat beberapa milimeter sebelum menyentuh jubah sang wali. Sunan Kalijaga tidak menoleh. Beliau tetap menggerakkan wayang di tangannya. Anehnya, bayangan wayang di layar kain putih justru bergerak mengikuti gerakan Singoludra. Saat Singoludra mengayunkan pedangnya lagi, bayangan tokoh Bima di layar Siriola menangkap pedang tersebut. Singoludra terbelalak. Ia merasa tangannya terkunci oleh kekuatan raib yang luar biasa. Pedangnya bergetar hebat, mengeluarkan suara berdenging yang menyakitkan telinga. Tuan Singoludra, mengapa terburu-buru? Pertunjukannya belum selesai, ucap Sunan Kalijaga tanpa menghentikan permainan wayangnya. Sihir apa ini? Lepaskan tanganku, teriak Singoludra dengan wajah merah padam. Ia mencoba mengerahkan seluruh ilmu kebal dan kekuatannya. Namun semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman gaib yang menahannya. Sunan Kalijaga kemudian mengambil tokoh wayang Semar. Beliau mengarahkan bayangan Semar di layar untuk meniup ke arah bayangan Singoludra. Seketika, tubuh sang pembunuh bayaran itu terpental keluar dari area panggung sejauh puluhan meter. Pedang pusakanya terlepas dari genggaman dan jatuh menghantam tanah. Prak! Seketika itu juga, ilmu kebal Singoludra sirna. Ia merasakan seluruh tubuhnya mendadak lemas, dan kulitnya yang tadinya sekeras baja, kini menjadi rapuh. Ia menyadari bahwa syarat ilmu hitamnya telah dilanggar, senjatanya telah menyentuh tanah. Singoludra merangkak kembali menuju panggung, namun kali ini bukan untuk membunuh. Ia melihat rakyat yang menonton pertunjukan wayang itu menangis terharu. Mendengar pesan-pesan moral yang disampaikan Kalijaga, ia menyadari bahwa pria yang ia coba bunuh ini sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mencari kekuasaan. Ia bersimpuh di bawah panggung saat pertunjukan berakhir. Ampuni hamba, Kanjeng Sunan, hamba adalah budak emas yang gelap mata. Cabutlah nyawa hamba, karena hamba telah gagal menjalankan tugas keji ini. Sunan Kalijaga turun dari panggung. Beliau mengambil pedang pusaka Singoludra yang kini tergeletak di tanah. Beliau mengusap bilah pedang itu dengan kain sorbannya. Emas tidak bisa dibawa mati. Singoludra, pedang ini tajam, tapi ia tidak bisa memotong takdir. Engkau tidak gagal, engkau justru baru saja menang melawan nafsumu sendiri, ucap Kalijaga sambil memberikan pedang itu kembali. Ketidakadilan seringkali datang dengan membawa api, mengira bahwa kebenaran bisa hangus menjadi abu. Namun, bagi mereka yang telah menyatu dengan alam dan Sang Pencipta, api hanyalah hiasan sementara. Sunan Kalijaga tidak lari dari kepungan pasukan kadipaten. Beliau justru membuka pintu dimensi yang tak terlihat oleh mata kasar. Melalui sebilah wayang gunungan, simbol dari jagat raya, sang wali akan menunjukkan bahwa dunia ini hanyalah tirai tipis yang mudah disingkap. Malam ini, alun-alun utara akan menjadi saksi sebuah keajaiban yang melampaui logika manusia. Tangkap sang penyihir! Bakar semua yang mendukungnya, teriak seorang perwira kadipaten sambil mengacungkan pedangnya tinggi-tinggi. Rakyat menjerit ketakutan. Pasukan berkuda mulai merangsek masuk ke tengah kerumunan, memporak-porandakan barisan penonton
yang hanya ingin mencari ketenangan batin. Api dari panggung wayang mulai merambat ke tenda-tenda di sekitarnya. Hawa panas menyengat kulit, namun anehnya, di radius 3 meter di sekeliling Sunan Kalijaga, udara terasa sedingin embun pagi. Singoludra, sang pembunuh yang baru saja bertaubat, mencoba pasang badan. Kanjeng Sunan, pergilah, biar hamba yang menahan mereka. Sunan Kalijaga memegang bahu Singoludra. Tenanglah, saudaraku. Api ini tidak akan membakar kita jika Tuhan tidak menghendakinya. Lihatlah ke tengga-tengga gunungan ini. Sunan Kalijaga menancapkan batang kayu cempurit wayang gunungan itu tepat ke tengah lantai panggung yang sedang membara. Beliau memejamkan mata, bibirnya bergerak lirih, merapalkan Ismullah Al-Azom. Tiba-tiba, dari gambar pohon jati yang terukir di wayang gunungan itu, memancar cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Cahaya itu tidak hanya diam, melainkan meledak keluar membentuk pusaran angin yang membawa uap harum cendana. Dalam hitungan detik, seluruh alun-alun diselimuti oleh kabut emas yang sangat tebal. Pasukan berkuda Kadipaten mendadak buta. Mereka tidak bisa melihat ujung hidung mereka sendiri. Kuda-kuda mereka meringkih ketakutan dan berhenti melangkah sioliola. Di depan mereka ada jurang yang tak berdasar. Mana mereka? Di mana panggungnya? Teriak sang perwira yang kini gemetar di atas pelananya. Di dalam kabut emas itu, ribuan rakyat yang tadi ketakutan mendadak merasa damai. Mereka tidak lagi merasakan panasnya api atau debu jalanan. Mereka merasa seolah-olah sedang berdiri di atas hamparan permadani di sebuah taman yang sangat indah. Sunan Kalijaga berjalan menembus kabut, menuntun rakyat menuju arah utara. Anehnya, setiap langkah mereka terasa melompati jarak ribuan meter. Singoludra melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana panggung yang terbakar itu mendadak hilang, berganti dengan pepohonan jati yang rimbun dan sejuk. "Kita di mana, Kanjeng Sunan?" tanya seorang warga dengan suara bergetar karena takjub. "Kita berada di bawah perlindungannya. Alam ini luas bagi mereka yang sempit hatinya terhadap dunia," jawab Sunan Kalijaga tenang. Saat kabut emas itu perlahan menipis, rakyat menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di alun-alun Kadipaten yang panas. Mereka telah berpindah sejauh puluhan kilometer ke sebuah perbukitan sunyi yang penuh dengan pohon jati, tempat yang nantinya dikenal sebagai wilayah kedamaian para pejalan ruhani. Di tempat baru itu, rakyat tidak membawa bekal apapun karena lari dari kepungan api. Mereka mulai merasa lapar dan haus. Melihat hal itu, Sunan Kalijaga kembali menunjukkan karomahnya sebagai tanda kasih sayang. Beliau mengambil segenggam tanah di perbukitan jati itu, lalu membagikannya kepada rakyat yang kelaparan. "Makanlah, ini adalah rezeki yang halal untuk kalian malam ini." Keajaiban terjadi lagi. Tanah yang ada di tangan rakyat itu mendadak berubah teksturnya menjadi makanan yang sangat lezat dan mengenyangkan. Bahkan, beberapa butir tanah yang terjatuh ke tanah kembali berubah menjadi butiran emas murni yang cukup untuk modal mereka membangun desa baru. "Hamba tidak salah mengikuti Anda, Kanjeng Sunan," bisik Singoludra sambil sujud syukur. "Engkau benar-benar menjaga kami seperti sungai yang memberi hidup." Sementara itu, di alun-alun yang telah kosong, para pejabat Kadipaten dan pasukan mereka hanya menemukan abu yang dingin. Tidak ada satupun mayat rakyat atau Sunan Kalijaga yang tertinggal. Panggung yang tadi terbakar hebat hilang tanpa sisa. Seolah-olah tidak pernah ada pertunjukan wayang di sana. "Ini sihir tingkat tinggi. Dia bukan manusia biasa," teriak sang perwira dengan wajah pucat. Kabar tentang raibnya ribuan orang secara gaib menyebar ke seluruh tanah Jawa. Nama Sunan Kalijaga kian melegenda. Namun, di pusat kekuasaan, para musuh agama mulai menyusun siasat yang lebih licik. Mereka akan menggunakan adu domba antar saudara untuk menghancurkan nama baik sang wali. Wali Songo, wali Muslim Jawa Nusantara. Setiap perjalanan memiliki muara, dan setiap perjuangan memiliki monumen. Setelah menaklukkan hati para perampok, meluluhkan senjata pembunuh dengan nadab hingga memindahkan rakyat melalui kabut emas, kini Sunan Kalijaga menghadapi ujian pembuktian cinta yang terakhir. Para wali Songo berkumpul untuk membangun Baitullah. Namun, satu tiang utama raib entah kemana. Di saat para arsitek buntu, sang penjaga sungai menunjukkan bahwa yang terbuang dan terserat, jika disatukan dengan tali cinta ilahi, akan menjadi penyangga yang lebih kuat dari kayu jati utuh manapun. Inilah rahasia Soko Tatal, warisan abadi sang wali. Pagi itu, suasana di lokasi pembangunan Masjid Agung Demak tegang. 8 wali lainnya
telah mendirikan 3 tiang utama. Namun, tiang keempat yang menjadi bagian tugas Sunan Kalijaga belum juga tampak. Fitnah dari para pejabat Kadipaten Utara mulai merembes ke telinga sebagian pengikut, membisikkan bahwa Kalijaga terlalu sibuk dengan urusan seni dan melupakan tugas sucinya. Said, saudaraku, ucap Sunan Bonang dengan nada lembut namun menyelidik. Waktu salat berjamaah pertama di masjid ini hampir tiba. Di mana tiang penyanggamu? Kayu jati pilihan telah habis digunakan. Sunan Kalijaga tersenyum teduh. Beliau tidak menoleh ke arah hutan jati, melainkan menunjuk ke tumpukan limbah kayu, serutan, dan potongan-potongan kecil sisa pengerjaan tiang lainnya. Hamba akan menggunakan itu, guru, yang dianggap sisa oleh manusia. Seringkali adalah intisari di mata Tuhan. Para tukang dan beberapa santri berbisik ragu. Bagaimana mungkin serpihan kayu bisa menyangga atap masjid yang begitu berat? Namun, Sunan Kalijaga mulai bekerja. Beliau mengumpulkan ribuan serpihan kayu tatal tersebut. Beliau tidak menggunakan paku besi, melainkan mengikatnya dengan untayan doa dan dizikir yang tak putus. Sambil merapalkan beliau menyusun serpihan itu satu persatu. Keajaiban terjadi. Saat tangan sang wali menyentuh tumpukan limbah itu, serpihan-serpihan kayu tersebut mendadak merekat sangat kuat, menyatu membentuk gelondongan kayu raksasa yang lurus dan kokoh. Cahaya keemasan cahaya yang sama saat beliau mengubah tanah menjadi emas memancar dari sela-sela serat kayu tatal tersebut. Ajau Akbar, seru para santri saat melihat tiang buatan itu berdiri tegak. Bahkan nampak lebih berwibawa dan kuat daripada tiang jati utuh di sampingnya. Inilah Soko Tatal, simbol persatuan umat, bahwa meski kita berbeda-beda dan kecil seperti serpihan, jika bersatu dalam satu akidah, kita akan menjadi penyangga peradaban yang tak tergoyahkan. Di saat tiang itu berdiri, utusan dari Kadipaten Utara datang membawa surat fitnah yang menuduh Kalijaga mencuri harta kerajaan untuk membangun masjid. Mereka datang dengan angkuh, siap menyita masjid tersebut. Sunan Kalijaga mengajak mereka ke bawah tiang Soko Tatal. Jika benar aku mengambil harta kalian, silakan ambil kembali dari tiang ini. Beliau mengusap tiang kayu itu, dan seketika dari serat-serat kayu tatal keluar butiran-butiran emas murni yang berjatuhan ke lantai masjid. Namun, anehnya, saat para pejabat itu mencoba memungutnya, emas itu berubah menjadi serpihan kayu kering yang tajam, melukai tangan mereka yang tamak. Harta dunia hanya akan menjadi emas bagi mereka yang hatinya suci, dan akan menjadi duri bagi mereka yang hatinya busuk, ucap Sunan Kalijaga. Para pejabat itu lari ketakutan, menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekasih Allah yang sesungguhnya. Masjid Agung Demak akhirnya berdiri tegak. Sunan Kalijaga tidak meminta jabatan atau harta sebagai imbalan. Beliau justru kembali ke rakyat, menggunakan wayang kulit, gamelan, dan tembang ilir-ilir untuk terus berdakwah. Beliau mengajarkan bahwa menjadi Muslim bukan berarti harus membuang budaya Jawa, melainkan mewarnai budaya tersebut dengan nilai-nilai tauhid. Singoludra, sang mantan pembunuh, kini menjadi pengawal setia yang menjaga pintu masjid. Suro, sang mantan perampok, kini menjadi pelantun azan yang suaranya menggetarkan jiwa. Karomah, tanah jadi emas, milik sang wali, telah bertransformasi menjadi karomah yang lebih besar, mengubah hati yang keras seperti batu menjadi hati yang lembut seperti emas. Tahun-tahun berlalu, Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Kadil. Namun, ajarannya tentang toleransi, seni sebagai media dakwah, dan keseimbangan batin tetap hidup hingga detik ini. Beliau meninggalkan sebuah pesan abadi bagi seluruh anak cucu di Nusantara. Ngeluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, berjuang tanpa membawa pasukan, menang tanpa merendahkan musuh. Setiap kali seseorang melihat Masjid Agung Demak dan menatap tiang Soko Tatal, mereka akan teringat pada sosok penjaga sungai yang mengajarkan bahwa kemuliaan tidak diukur dari keturunan atau kekayaan, melainkan dari seberapa sabar kita menjaga tongkat amanah Tuhan di pinggir sungai kehidupan. Legenda Sunan Kalijaga adalah cermin bagi kita semua, bahwa setiap pendosa memiliki masa depan, dan setiap orang suci memiliki masa lalu. Dari seorang perampok jalanan menjadi sang paku bumi Nusantara, ia membuktikan bahwa cahaya hidayah bisa mengubah segalanya. Emas bisa hancur, tanah bisa hilang, namun amal jariah dan ilmu yang manfaat akan terus mengalir, seperti sungai Jatiwangi yang tak pernah kering. Al-Fatihah untuk Kanjeng Sunan Kalijaga. Sampai jumpa di kisah berikutnya,
dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.